I can handle this day. You know what? I'm beginning to like this country already. Kali ini kita mau ceritain film tentang balap-balapan. Judul filmnya Fast and Furious Tokyo Drift. Film ini ditayangkan pertama kali di tahun 2006. Dan film ini masih bersangkutan di beberapa serial Fast and Furious. Awal film, kita diperlihatkan pria bernama Shin Baswell yang ingin pulang dari sekolah. Ketika ia ingin masuk ke dalam mobilnya, ada seorang wanita menggoda Shin dengan memuji mobil miliknya. Pacar dari si wanita itu yang bernama Clay terlihat cemburu. Kemudian Clay datang menghampiri mereka dan mengejek mobil milik Shin. Tapi di sini Shin merespon ejekan dari Clay dengan biasa aja. Karena tak terima melihat respon Shin yang biasa aja, Clay pun melemparkan bola kasti ke arah mobil Shin. Shin pun akhirnya tidak terima atas perlakuan itu. Di tengah-tengah panasnya suasana, wanita itu menawarkan dirinya untuk menantang mereka berdua. Bagi siapa yang menang dari mereka akan mendapatkan dirinya. Dan balapan mereka pun akhirnya dimulai. Walaupun Shin sempat tertinggal, ia dapat mengatasinya dengan mudah. Hal itu membuat si wanita itu marah kepada pacarnya. Clay juga mulai emosi dan melakukan kecurangan. Hingga akhirnya mereka semua berujung kecelakaan. Setelah kejadian itu, mereka semua dibawa ke kantor polisi setempat. Namun karena Clay yang memiliki orang dalam, Clay dan pacarnya dapat keluar dengan mudah. Berbeda dengan Shin yang tetap diinterogasi. Tak lama kemudian, ibu dari Shin datang dan mencoba bernegosiasi dengan para petugas kepolisian. Hingga akhirnya ibu Shin membuat kesepakatan dengan Shin dengan memindahkannya ke tempat ayahnya yang berada di Tokyo. Kemudian di sini kita diperlihatkan Shin yang sudah tiba di Tokyo. Ayahnya langsung memberikan peraturan kepadanya jika ia tetap ingin tinggal di rumahnya. Salah satunya adalah tidak boleh pulang malam dan akan mengusir Shin jika ia masih berurusan dengan mobil. Kemudian di pagi harinya, Shin pun berangkat ke sekolah barunya. Ya walaupun terlambat masuk sekolah karena salah naik kereta, ia pun dikasih kewajaran sama gurunya. Di saat jam makan siang, ada seorang pria bernama Twinkle datang menghampiri Shin. Dia menawarkan berbagai barang dagangannya kepada Shin. Namun Shin sama sekali tak tertarik. Tapi ketika Shin melihat Twinkle membawa setir Sparkro, Shin mulai penasaran kepadanya dan mulai bertanya banyak hal tentang mobil. Setelah itu, Twinkle pun memperlihatkan mobil-mobil miliknya yang berada di garasi. Twinkle juga mengajak Shin pergi ke sebuah komunitas mobil. Di sana, Shin tak sengaja melihat wanita yang merupakan teman satu kelasnya, yaitu yang bernama Nila, dan ia mulai mencoba mendekati Nila. Gak lama setelah itu, ada seorang pria yang datang menghampiri mereka berdua. Ternyata pria itu adalah pacarnya Nila. Dia adalah Takashi, salah satu anggota Yakuza. Karena merasa cemburu, akhirnya Shin pun terlibat pertikaian dengan Takashi. Dari kejauhan, terlihat Han memperhatikan pertikaian mereka berdua. Dari pertikaian Shin dan Takashi, akhirnya berujung di balapan drift. Tapi di sini, Shin lupa kalau dirinya tidak memiliki kendaraan. Kemudian tiba-tiba aja Han datang dan melemparkan kunci mobil miliknya. Ketika Twinkle membawa Shin ke jalur, Shin pun terkejut saat ia melihat jalur balapan yang berbeda. For your information, Tokyo adalah tempatnya para drifting. Kemudian Twinkle pun menjelaskan singkat tentang teknik melakukan drift. Twinkle juga bilang kepada Shin kalau lawannya itu adalah Deka atau Drive King, rajanya drift di sana. Dan akhirnya balapan mereka pun dimulai. Karena Shin yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali dalam drift, dia akhirnya kalah dan mobil milik Han hancur olehnya. Setelah itu, Shin pun kembali pulang. Ayahnya yang sudah menunggu kedatangannya langsung memarahinya karena ia pulang terlalu malam. Ayahnya juga mengetahui kalau Shin habis melakukan balapan drift. Kemudian ayahnya langsung menegaskan kembali peraturan miliknya kalau Shin masih ingin tetap tinggal bersamanya. Keesokan harinya ketika Shin pulang sekolah, Han sudah menunggu Shin di depan gerbang sekolahnya. Karena Shin kemarin merusak mobil Han dan berjanji untuk ganti rugi kerusakan mobil Han. Han pun meminta Shin untuk menjadi anak buahnya. Dan dia dibawa pergi oleh Han untuk meminta uang jatah keamanan kepada para pemilik usaha.
Di saat Shin menghampiri pria yang dimaksud oleh Han dan mulai minta jatah uang keamanannya, tak lama ia terlempar dari tempat pemandian air panas tersebut. Pria besar itu kemudian keluar dan melemparkan uangnya kepada Han. Setelah itu mereka pun pergi. Di tengah perjalanan, Han bilang kepada Shin akan menjadi asistennya Han untuk meminta uang jatah keamanan. Tidak peduli apapun alasannya, Shin dipaksa untuk harus mematuhinya. Sebagai imbalannya, Shin meminta kepada Han untuk mengajarkannya teknik drift yang benar. Kemudian mereka pun pergi ke markasnya Takashi untuk menyetor uang kepadanya. Han adalah partner dari si Takashi. Tapi karena kedatangan Han itu bersama dengan Shin, membuat mereka semua merasa terganggu. Kemudian teman Takashi yang bernama Morimoto pun meledek Shin. Karena tak senang mendengar ejekan Morimoto, Shin kemudian menantangnya untuk balapan dengan taruhan mobil. Mau gak mau, Han pun kembali meminjamkan mobil miliknya untuk Shin. Setelah perjanjian balapan mereka disetujui, Shin diusir oleh Takashi. Kemudian Shin pun ngibulin ayahnya dengan menelponnya kalau ia akan telat pulang ke rumah karena ikut ekstrakurikuler. Di tengah-tengah perbincangan Shin dan ayahnya, tiba-tiba aja Nila tak sengaja lewat di hadapan Shin. Mereka pun terlibat percakapan. Kemudian di percakapan itu Nila meminta Shin untuk menjauh dari kelompoknya Takashi. Nila juga mengatakan kalau Shin tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Gak lama setelah itu, Han pun keluar dari sana. Di sana terlihat Han ingin memberi nasihat kepada Shin kalau seharusnya ia tidak mendekati Nila. Kemudian Shin bertanya kepada Han mengapa dirinya tidak balapan drift dengan King Takashi. Han pun menjawab pertanyaan Shin dengan bilang kalau tidak ada urusan yang berharga, dirinya tidak akan balapan. Tujuannya bersama Takashi hanya untuk merebut setengah kekuasaan pamannya yang merupakan seorang Yakuza asli bernama Kamata. Jadi si Takashi ini cuman ponakannya si Kamata dan cuma ngaku-ngaku kalau dirinya anggota Yakuza. Akhirnya Shin pun heran mengapa dirinya diizinkan oleh Han untuk balapan dengan Takashi. Jawaban Han adalah simple, karena Shin merupakan kryptonite-nya si Drive King. Kali ini Han membawa Shin ke markas miliknya, di mana seluruh mobil-mobilnya berada di sana. Shin pun terkejut ketika melihat markas Han dipenuhi dengan mobil-mobil keren. Setelah itu, Shin pun mulai latihan driftnya bersama dengan Han. Keesokan harinya ketika Shin ingin pergi ke sekolah, ia tak sengaja melihat mobil ayahnya yang berada di bengkel miliknya. Saat itu Shin mengetahui kalau mobil yang sedang diperbaiki oleh ayahnya itu berpotensi untuk digunakan balapan. Lalu sepulang sekolah, Shin berbicara kepada Han kenapa dia meminjamkan mobilnya waktu itu. Padahal dia tahu kalau mobilnya itu akan hancur. Tapi kata Han, untuk menemukan karakter asli seseorang, bayaran satu mobil itu adalah bayaran yang cukup untuk dirinya. Kemudian Shin kembali berlatih teknik driftnya. Shin juga akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah ayahnya dan memilih untuk tinggal bersama Han dan yang lainnya. Kemudian tibalah waktunya di mana Shin balapan dengan Morimoto. Dan pertandingan mereka pun akhirnya dimulai. Setelah memenangkan balapan itu, di keesokan harinya Shin mengajak jalan Nila untuk merayakan kemenangannya. Di sana akhirnya mereka sama-sama saling curhat. Nila bercerita tentang dirinya, kalau dia tidak memiliki orang tua dan dia diasuh oleh pamannya Takashi. Shin juga bercerita tentang dirinya, kalau orang tuanya bercerai ketika dia berumur 3 tahun. Setelah itu Shin berpindah-pindah negara karena kenakalannya. Dan akhirnya Nila mengajak Shin untuk naik drive bersama komunitasnya Shinella. Takashi yang mengetahui kalau Nila dan Shin pergi berkencan, langsung mendatangi Shin. Tanpa banyak basa-basi, Shin pun dihajar habis-habisan sama si Takashi. Han yang berada di sana kembali menasehati Shin kalau dirinya sudah tidak lagi bermain dengan api, tetapi kali ini sudah membasahi apinya dengan bensin. Karena sebelumnya Han sudah memperingati
bahwa Shin jangan mendekati Nila. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nila yang mengetahui kalau Takashi habis menghajar Shin, langsung hampiri Takashi untuk mengakhiri hubungannya dengan Takashi. Setelah itu, pamannya Takashi yang merupakan seorang Yakuza datang menemui Takashi. Dia pun menanyakan kepada Takashi, kenapa akhir-akhir ini pendapatannya selalu menurun. Pamannya juga memberitahu kalau Han sudah mencuri uang milik pamannya. Karena kesal mendengar hal itu, Takashi dan kelompoknya datang ke tempat Han. Tanpa banyak basa-basi, Takashi langsung menghajar si Han. Hingga akhirnya Han pun terpojok oleh Takashi. Tapi untungnya di sini Twinkle berhasil mengalihkan pandangannya si Takashi. Dan Han pun membalikan keadaan dan mereka semua berhasil meloloskan diri dari Takashi. Aksi pengejaran itu pun berujung dengan meninggalnya Han, dan Takashi merasa cukup puas dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian itu. Sebaliknya, Shin begitu sedih karena ditinggalkan oleh Han. Dan akhirnya, Shin pun kembali pulang ke rumah ayahnya bersama dengan Nila. Takashi datang dan kembali mengancamnya. Untungnya, ayahnya Shin tepat waktu buat menolong Shin. Dan akhirnya, Nila juga ikut dengan Takashi demi untuk menyelamatkan Shin. Setelah kejadian itu, ayahnya meminta Shin untuk segera pergi dari Tokyo. Karena Shin sekarang sedang berurusan dengan Yakuza, dan ayahnya sangat khawatir tentang keselamatannya. Sini, Shin malah membantah ayahnya. Shin pun menyadari kalau ini adalah ulahnya, dan akan bertanggung jawab atas perilaku yang ia perbuat. Dan Shin pun pergi meninggalkan ayahnya dan bertemu dengan Twinkle. Twinkle juga sudah takut dan mengajak Shin untuk pindah kota. Tapi Shin menolak ajakan Twinkle. Dia malah ingin menemui Kamata, yaitu pimpinan Yakuza yang merupakan pamannya si Takashi. Dan Shin berniat untuk mengakhiri kekacauan ini. Sebelum Shin pergi, Twinkle memberitahu tentang uang yang Han ambil dari mereka. Akhirnya Shin pun pergi mendatangi tempat Kamata. Ternyata di tempat Kamata, Takashi dan Nila berada di sana. Nila pun panik ketika melihat Shin datang. Tapi di sini, Shin berniat untuk mengembalikan uang milik Kamata yang diambil oleh Han. Shin juga meminta maaf atas kekacauan yang telah terjadi di wilayahnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Shin mengajukan balapan sebagai taruhannya. Dengan imbalan, yang kalah akan meninggalkan Tokyo. Spontan aja Takashi mengatakan di depan Kamata kalau dia pernah mengalahkan Shin. Dan Kamata yang mendengar perkataan Takashi langsung menyetujui balapan itu. Kemudian Shin dan kelompoknya Han kembali ke markasnya. Di sana yang tersisa hanya mobil hancur yang dulu dipakai oleh Shin. Sisanya mobil milik Han udah diangkut sama polisi. Kemudian Shin memiliki ide untuk membawa mobil milik ayahnya untuk dipakai sebagai balapan nanti. Setelah itu mereka pun membangun ulang mobil tersebut. Nah, untuk perlombaan ini berlokasi di gunung, di mana jalur gunung ini tempat kekuasaannya si Takashi. Dan hanya Takashi seoranglah yang berhasil menaklukkan jalan ini. Di malam harinya, seluruh kelompok Takashi dan kelompok Shin berkumpul di tempat pertandingan. Di sana juga terlihat Kamata yang hadir untuk menonton pertandingan mereka. Takashi dan Shin pun bersiap dan memulai balapannya. Dan akhirnya Shin pun menang dari pertandingan ini. Nila dan Kamata juga datang menghampiri Shin. Kamata berkata kepada Shin kalau dirinya sudah tidak ada lagi masalah dengannya. Dan akhirnya Shin resmi dinobatkan menjadi Drive King yang baru. Tiba-tiba Twinkle datang. Dia mengatakan kalau ada seseorang yang menantang Shin balapan. Orang itu juga mengaku kalau dirinya adalah temannya Han, bahkan menganggap Han sebagai keluarganya sendiri. Karena mendengar hal itu, Shin pun tertarik untuk balapan. Dan ternyata orang itu adalah Dominic Toretto.
Dan film ini pun ditutup dengan balapan mereka berdua tanpa tahu siapa pemenangnya. Kita pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa like, komen,